Selamat malam saudara-saudari, selama seminggu ke depan saya akan mengajak kita untuk merefleksikan tentang kisah perjalanan ke Emmaus yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Setiap hari akan ada beberapa ayat yang saya ajak untuk kita dalami, dan hari ini malam pertama kita akan mendalami ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di dalam ayat 13, Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga, pada hari kebangkitan, pada hari ketika subuhnya Maria dan para perempuan telah melihat kubur yang kosong dan batu telah terguling. Pada hari itu juga hari ketika Petrus dan murid yang lain telah melihat bahwa apa yang para perempuan katakan tentang batu yang terguling dan Yesus yang tidak ada di sana sudah sampai kepada mereka. Bahwa pada saat itu dalam perjalanan ke Emmaus, 2 murid ini bercakap-cakap, berbicara tentang apa yang telah terjadi pada pagi hari itu. Rupanya berita tentang kubur yang kosong itu tersebar dengan sangat cepat, menjadi viral di kalangan banyak orang pada waktu itu. Dan kedua orang ini melakukan perjalanan mereka ke Emmaus di dalam sebuah perjalanan tugas atau mungkin pekerjaan keseharian yang mesti mereka jalani. Keduanya bercakap-cakap tentang peristiwa kubur kosong. Lalu di dalam ayat yang ke-15 Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun ayat 16 mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Dalam pekerjaan mereka, dalam perjalanan mereka, keseharian mereka, di dalam aktivitas mereka, mereka bercakap-cakap tentang kubur yang kosong, tentang Yesus yang tidak ada di kubur itu. Mereka bercakap-cakap tentang kabar yang telah mereka dengarkan. Namun Yesus yang ada dan berjalan bersama dengan mereka tidak mereka kenali pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah, baru sehari Paskah kita jalani. Dan pada saat Paskah kita membicarakan banyak hal tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mendengarkan banyak khotbah, kita merenungkan dan mengaminkan banyak doa-doa bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kita dan maut telah dikalahkan. Namun ketika kita kembali ke dalam aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari, ke dalam perjalanan-perjalanan hidup kita, mari kita juga tetap menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bahwa Tuhan menyertai kita dalam keseharian kita, dalam aktivitas, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam keresahan yang kita alami. Bahwa Tuhan hadir di dalam suka dan duka kita. Bahwa Tuhan menemani kita juga dalam situasi kita pada saat ini dalam pergumulan bersama menghadapi pandemi COVID-19. Bahwa Tuhan bukan hanya sosok yang kita bicarakan dan aminkan pada peristiwa Paskah, tetapi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita imani, hadir menemani kita, berjalan bersama kita, kini dan di sini. Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan harapan untuk menjalankan kehidupan kita. Sehingga kita bukan seperti para murid yang berbicara tentang Yesus tanpa mengenali kehadiran Sang Juru Selamat bersama mereka. Biarlah kita merayakan Paskah, melewati Paskah, dan tetap memiliki sebuah berita Paskah bahwa kita adalah umat pemenang yang diberikan kekuatan dan harapan oleh Tuhan untuk menjalankan hidup kita ke depan. Malam hari ini ada beberapa pokok doa yang saya ajak untuk kita doakan bersama. Yang pertama, mari kita bersama berdoa untuk gereja-gereja setelah Paskah ini lewat, agar tetap mengalami kehadiran Tuhan dan menyaksikan kehadiran Tuhan di dalam dunia. Yang kedua, untuk setiap keluarga dalam situasi yang ada tetap memiliki kebersamaan yang baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk para petugas medis dan pemerintah dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Yang keempat, untuk setiap orang yang sakit dan berduka dalam situasi ini mendapatkan kekuatan kiranya dari Tuhan. Dan yang kelima, untuk setiap pergumulan kita masing-masing. Maka biarlah kiranya kita menaikkan doa-doa ini, kita mau berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin.